Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Lora Ismail menyampaikan dan memaparkan tentang ajaran pesan Habib Umar bin Hafiz. Mari kita simak video Lora Ismail sampai selesai. Ini para teman-teman ya, Habib Umar pernah menyampaikan bahwa ad-dakwah wasi'ah la yasa'uha illal wasi'. Dakwah itu luas. Tidak bisa memahami keluasan dakwah kecuali orang yang punya pemikiran yang luas pula. Maka ini sebagian dari wasail dakwah, enggak cuma 4 saja. Habib Umar pernah menyampaikan dalam kitabnya Muntalaqat fi Bina'i Dzawatid Da'iyat. Di situ beliau mengatakan innad dakwah ilallah laisat munhasiratan fi aqdid durus wala fil mudzakarah wal muhadarah wala fi ta'lifil kutub. Walakin aqdud durus majalun min majalid dakwah wa ghairi dzalik. Wa ma'a dzalik fa inna wasailad dakwah wa a'malaha la tanhasir fil hadhil a'mal. Ya. Kata Habib Umar, yang namanya media-media dakwah itu tidak terbatas. Ya, kita bisa menggunakan media apapun, tapi sekali lagi teman-teman, selama media itu legal menurut syariat. Ya, karena kita banyak pembahasan sekarang kan, ada yang menggunakan joget-jogetan sebagai media dakwah, ya. Ada yang menggunakan koplo dangdut ya untuk media dakwah. Ada yang menggunakan sound sekarang itu, horek yang mengganggu orang lain dalam dakwah mereka. Maka kita dalam masalah ini ya menggunakan satu kaidah, yaitu al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Itu penting ya. Satu kaidah yang perlu kita punya agar kita tidak terjerumus menggunakan wasilah yang diharamkan dalam agama Islam. Sekali lagi, an-niyah as-sholihah la tuhallilu haraman. Niat baik tidak bisa menghalalkan perkara haram. Dan juga al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Apapun tujuannya, sebagus apapun, kalau wasilahnya bukan suatu yang halal, maka itu tidak bisa kita benarkan. Maka penting untuk kita ketahui, tidak semua hal itu bisa kita gunakan sebagai wasailud dakwah. Wasailud dakwah itu teman-teman, ada ad-dakwah bil qaul, ada ad-dakwah bil kitabah, ada ad-dakwah bil fi'il au bil hal. Ya. Ini kalau kalian pernah baca kitabnya Syekh Buti, Hakadza falnad'u al-Islam, ini kitab muqarrar di Darul Mustafa. Itu Syekh Buti menyebutkan satu data yang cukup menarik. Kata Syekh Buti, di zaman beliau dari sekian banyak jutaan orang yang masuk Islam, hanya 15% yang masuk Islam karena akalnya, logikanya tunduk kepada kebenaran Islam. Ada yang masuk Islam melalui diskusi, melalui berdebat dengan seorang muslim, melalui mungkin nonton konten-konten Islam di YouTube, atau mungkin dia baca buku-buku Islam, baca Al-Quran, akhirnya akalnya tunduk kepada kebenaran Islam. Itu hanya di angka 15%. Ya. Sisanya 85% kata Syekh Buti itu mereka masuk Islam bisulukiyat, ya. Karena mereka melihat keindahan akhlak-akhlak orang Islam yang mereka kenal. Ada yang masuk Islam karena dia punya teman di satu kampus di Amerika. Setiap hari temannya setiap ketemu selalu senyum. Ditanya, kenapa kamu kalau kok ketemu saya selalu senyum? Nah, Islam, agama saya mengajarkan seperti ini. Bagi dalam agama Islam yang namanya senyum itu sedekah kepada siapapun. Nah, dengan itu dia tertarik untuk masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena tetangganya yang baik luar biasa, seorang muslim. Ini ada di angka 85% orang-orang yang masuk Islam karena dakwah bil hal, dakwah bil khuluqil hasan. Ini ada di angka 80%, pengaruhnya, powernya sangat luar biasa. Kemudian yang keempat teman-teman, ad-dakwah bil wasail al hadithah, termasuk dakwah bil YouTube, ya, dakwah bil Instagram, dakwah bil TikTok dan lain sebagainya. Oke, bisa di skip. Oke, ini teman-teman mungkin kisah yang semuanya pernah mendengar ya. Dulu awal-awal Habib Umar di Baidho, bagaimana Habib Umar di situ punya strategi dalam mendakwai para pemain sepak bola.
Oke. Ini saya punya tulisan khusus ya. Saya catat di buku saya taruh di buku saya catatan dari Tarim. Ini saya kasih judul Habib Umar dan pemain sepak bola. Ini dakwah Habib Umar, bagaimana beliau itu benar-benar menerapkan dakwah step by step. Ya. Dakwah step by step. Habib Umar tuh dalam At-Tawali As-Sa'diyah, Habib Muhammad As-Segaf itu menyebutkan bahwa dakwah step by step itu ada sekitar 4 ya kalau nggak salah. Yang pertama at-takrib, kemudian at-tahbib, kemudian at-ta'rif, baru terakhir at-taklif. Ya. Pertama at-takrib, mendekatkan kita kepada orang. Ya, kita mendekatkan diri kepada orang. At-tahbib, gimana membuat orang lain itu cinta kepada kita. Dengan bersosialisasi, dengan bermuamalah al-jamilah. Ya. Kemudian yang ketiga, at-ta'rif, mengenalkan. Ketika mereka sudah kenal dengan kita kenalkan mereka kepada Islam. Kita kenalkan mereka kepada Rasulullah SAW. Nah yang terakhir at-taklif. Ya, at-taklif, sampaikan kepada mereka hukum-hukum yang mungkin bisa dikatakan hukum yang berat-berat ya, yang harus mereka lakukan, yang tidak bisa mereka tinggalkan. Ini penting karena banyak di dunia dakwah itu orang-orang yang karena tidak menggunakan dakwah step by step ini, dakwah bitadrij ini, pada akhirnya mereka membuat orang lari dari Islam. Ya, itu cerita yang sering disampaikan oleh para guru kita. Di Afrika sana ada satu kaum yang ingin masuk Islam. Ya, ini alih-alih dai-nya mengajak mereka untuk baca syahadat, dai-nya justru menjelaskan kepada mereka, nanti kalau kalian mau masuk Islam, salah satu kewajiban dalam agama Islam adalah wajib sunat. Bayangkan coba, orang-orang 30 tahun, 40 tahun disuruh sunat. Akhirnya mereka yang awalnya mau masuk Islam gak jadi masuk Islam. Ini karena tidak mengamalkan dakwah bitadrij, step by step tadi. Nah, maka saya nukil di sini para ahbab kalam dari Habib Ali Al-Jufri dalam satu liqa televisioni. Habib Ali menyebutkan di situ, jika Anda lihat ada pemuda yang berambut mohak, memakai anting dan kalung rantai, memakai celana sobek-sobek, ketahuilah bahwa ia bagaikan sebuah permata. Hanya saja permata itu jatuh dan terkotori oleh sampah-sampah di sekitarnya. Maka jangan pernah kita menganggap permata itu bagian dari sampah. Tapi kewajiban kita adalah mengambil permata itu, membersihkannya dan menempatkannya pada tempat yang layak. Ini. Oke, bisa di skip. Oke, ini teman-teman, apa saja yang dibutuhkan seorang ad-da'i ilallah? Ya. Apa saja yang dibutuhkan seorang ad-da'i ilallah? Ini dalam kitab Ma'alimud Du'ah Sayyidil Habib Umar secara garis besar itu menyebutkan kunci kesuksesan seorang da'i itu ada 3. Yang pertama an-niyah as-sholihah, niat yang tulus. Kemudian al-himmah al-qawiyah, tekad yang kuat. Yang ketiga al-wijhah al-aliyah. Al-wijhah al-aliyah itu bagaimana kita menguatkan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bukan hanya mengandalkan akal kita, bukan hanya mengandalkan pikiran kita, bukan hanya mengandalkan ilmu atau strategi kita dalam berdakwah, tapi yang paling utama bagaimana kita menguatkan hubungan kita, wijhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian dai itu ketika ditanya tentang kunci kesuksesannya yang membuat banyak orang mendapatkan hidayah, itu beliau menyampaikan da'autuhum atau da'autulahum qablama da'autuhum. Da'autulahum, saya mendoakan mereka qablama da'autuhum, sebelum saya mendakwai mereka. Ini penting ya, karena banyak di antara kita yang terlalu fokus kepada strategi dakwah ya, kepada ilmu-ilmu atau teori-teori dakwah, tapi dia lupa sama sekali untuk menguatkan hubungannya, ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman, Habib Umar itu pernah ditanya ya, yang bawah itu ma mi'yarun najah liddai ilallah.
apa standar kesuksesan seorang dai ilallah? Mungkin kalau kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, kita akan menjawab, oh dai yang paling sukses itu dai yang paling banyak santrinya, ya. Atau dai yang paling viral mungkin ya, centang biru, banyak followersnya, banyak subscribernya, banyak jamaahnya Masya Allah jutaan. Oh, itu dai yang paling sukses. Tapi jawaban Habib Umar bukan itu. Habib Umar mengatakan standar kesuksesan seorang dai itu bukan dari natijahnya, tapi dari usahanya. Ya, makanya di situ beliau mengatakan ad-da'i an-najih huwa alladzi badzal qusara juhdihi fid da'wah ilallah. Bahwa pendakwah yang sukses, dai yang sukses adalah dia yang sudah mengeluarkan semua yang dia punya, semua yang dia mampu, semua yang dia bisa untuk mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Oke, bisa dilanjut slide selanjutnya. Oke. Ini teman-teman merupakan satu manhaj Habib Umar yang mungkin paling khas dari beliau. Ya. Baik, kita ketahui Habib Umar itu mulai sejak dulu merupakan salah seorang habib, seorang ulama yang dakwahnya itu diterima semua kalangan. Kita tahu di Indonesia ini yang cinta sama Habib Umar bukan dari kalangan kita saja. Bukan dari kalangan ormas NU saja. Tapi ormas-ormas yang lain, ya, yang berbeda-beda manhaj, beda ormas, beda pemikiran, itu semuanya, hampir semuanya cocok dengan dakwanya Habib Umar. Karena memang ciri khas dakwanya Sidil Habib itu adalah ar-rahmah alal jami'. Menebarkan kasih sayang kepada siapapun, menebarkan rahmat kepada siapapun. Ya, makanya ciri dakwanya Habib Umar itu adalah al-alamiyah. Dakwah Habib Umar itu bukan untuk golongan tertentu. Bukan hanya kepada ahlus sunnah wal jamaah saja. Bukan hanya kepada golongan orang Islam saja. Tapi menyeluruh kepada siapapun. Ya, itu ajaran Habib Umar ar-rahmah, ar-rahmah, ar-rahmah. Ya, bahkan dalam urusan hati saja para teman-teman, para ahbab, Habib Umar sangat betul-betul memperhatikan. Itu ada satu kitab yang penting untuk kalian baca, kalian pelajari, kitabnya Habib Umar, pesan-pesan untuk para pendakwah, ringkas dan padat. Itu judulnya Al-Wasiyah lil Amilin fi Sufufid Dakwah Al-Muhammadiyah. Itu ada matannya, ada syarahnya dari beliau. Itu Habib Umar menyebutkan detail-detail sifat apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang dai ilallah. Nah, ini salah satunya adalah Habib Umar mengajarkan kepada kita untuk punya sifat rahmah kepada siapapun. Di sini saya menukil teman-teman, saya nukil kalam Habib Umar dalam kitab Taujihatut Thullab, yang mana beliau di situ menyampaikan, ya, terjemah ringkasnya, kalau guru kamu, andaikan guru kamu itu adalah seorang wali kutub, kemudian kamu meremehkan seorang muslim siapapun dia, dari manapun dia, serendah apapun dia dalam pandangan manusia, maka ya, rasa meremehkanmu itu sudah cukup untuk menutupi semua kebaikan yang kamu miliki. Itu kata beliau. Ya, maka beliau mengatakan la yujizu li ahadin minal muslimin ayyahtakira ahadan minhum. Wala nujizu li ahadin ayan takis migdar ahadin wala ayyuhawina mimmakanati wa naqul la'alla alladhi dzanantahu naqisan huwa sababu najatika fi yaumil qiyamah wa syafi'uka indallah fata'addab ma'a rabbik wa naqul lahu law kunta min ahlil fathil akbar wa ja'alallah syaikhoka al-mubashira laka wa murabbiyaka qutbaz zaman kullihi summah takorta ahda adna muslimin fi syarqi awil gharbi fanahnu qati'una anna ma'aka minasyarri ma yakfika bisyahidi qauli sayyidil kul wa imamihim wa sahibi risalatihim bihasabi mri'im minasyar ayah kira akhahul muslim.
Ini penting teman-teman, bagaimana kita ini punya sifat, punya rasa menghargai siapapun. Al-muwafiq wal mukhalif, yang satu manhaj dengan kita atau yang satu pendapat dengan kita, selama dia seorang muslim, selama dia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah mengharapkan kebaikan kepada siapapun. Ini penting sekali. Oke, selanjutnya. Oke. Ini salah satu pesan dari Habib Umar yang ya mungkin paling berat untuk kita amalkan, teman-teman. Ini lebih-lebih di zaman sekarang ya. Kita banyak menghadapi orang-orang yang sangat-sangat anti dengan manhaj Habaib Alawi. Bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Apakah kita musuhi juga? Apakah kita caci maki juga? Apakah mereka mengata-ngatain kita, apakah kita balas dengan kata-kata juga? Maka manhaj Habib Umar menghadapi siapapun, lebih-lebih orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang mencaci maki manhaj kita, yang mencaci maki guru-guru kita. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi orang-orang yang seperti itu? Ini ya, pesan Habib Umar jelas sekali. Ihmilu haqa'iqur rahmah li ibadillah. Bawalah pesan-pesan atau hakikat-hakikat rahmah kepada semua hamba Allah. Walan tastati'u tarjamataha, kalian tidak akan mungkin untuk menerapkan itu hatta yura khuluqukum fi man yasubbukum fi man yu'dzikum fi man yatakallam alaikum wa ala dauratikum wa ala masyaihikum. Ya, rahmat kalian, kasih sayang kalian ini baru akan teruji, baru akan terlihat ketika kalian menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kalian. Orang-orang yang mencaci maki kalian, mencaci guru-guru kalian, bagaimana sikap kalian terhadap mereka? Ini kata Habib Umar. Justru kata Sayyidina Habib Umar dalam kalam beliau ini, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang paling pantas, paling layak mendapatkan rahmat dari kita. Yang paling pantas mendapatkan sikap baik daripada kita. Maka ini ucapan pesan yang sangat penting tapi berat sekali untuk kita amalkan. Lebih-lebih di sekarang kan ya, mencaci maki para habaib banyak sekali, mencaci maki Sayyidina Habib Umar itu sering kali teman-teman. Saya kadang kalau lihat Habib Umar itu di Facebook atau di YouTube dijadikan meme ya. Tahu meme tuh ya, kartun-kartun atau apa, itu saya kadang tergelitik untuk membalas. Tapi mengingat kalam beliau ini, oh udah. Ya, kita tidak diajarkan untuk itu. Ya, kita belajar sendiri dari Sayyidina Habib Umar. Ya, Habib Umar setahu saya gak pernah selama saya ngaji kepada beliau di Tarim, Habib Umar mengenal istilah klarifikasi, gak pernah. Saya ingat waktu itu baru Habib Umar waktu tahun 2017 kalau nggak salah, mobilnya Habib Umar baru diculik ya, mobilnya Habib baru dibegal di depan Darul Mustafa. Itu saya pribadi ketika rohah, ketika ngaji sudah menunggu kira-kira apa komentar Habib Umar ketika mobilnya diculik oleh orang, apa komentar beliau, apa ya, mencari dukungan atau mengomentari bagaimana sikap beliau. Ternyata mulai saat itu sampai detik ini gak satu kalimat pun keluar dari lisan beliau terkait mobil beliau yang diculik. Itu memang Habib Umar ini ya, yang keluar dari lisan beliau dakwah dan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya. Oke, skip Habib. Oke. Ini penting teman-teman. Ini dalam kitab beliau Al-Wasiyah fi lil amilin fi sufufid dakwah al-Muhammadiyah. Habib Umar menyampaikan seperti ini, termasuk wasiatnya beliau di situ adalah al-ihtiram lil umum biwajhin am. Ya. Bagaimana kita menghormati orang-orang awam dengan cara yang umum, secara keseluruhan. Kemudian wal khusus biwajhin khos. Kita menghormati orang-orang yang khusus, kata beliau, para pendakwah, para ulama, para kiai, para mursyid tarekat. Kita hormati dengan cara yang lebih khusus.
Ini penting ya, karena kita sekarang banyak menghadapi para santri yang punya motonya apa? Al-adab fauqal ilmi ya. Adab di atas ilmu. Tapi mirisnya adabnya hanya digunakan untuk gurunya sendiri. Ya. Dalilnya al-adab fauqal ilmi, tapi dia hanya beradab ketika menghadapi gurunya sendiri. Kalau menghadapi guru-guru orang lain dia masa bodoh. Nah, Habib Umar tidak mau seperti itu. Habib Umar ingin santri-santrinya itu, para muhibbinnya, para orang-orang yang bernisbat kepada beliau menghormati para ulama tanpa terkecuali. Entah ulama ini satu manhaj dengan kita, entah ulama ini satu pendapat dengan kita. Yang penting ini adalah orang khusus, pendakwah, ulama, kiai, maka wajib untuk kita hormati. Maka beliau tegas dalam kitabnya Al-Wasiyah itu, kata Habib Umar, kalau kamu punya guru gak mengajarkan kamu hormat kepada guru yang lain, itu ada dua kemungkinan. Imma syekhok nakis, kata beliau, guru kamu ini pasti ada kekurangan. Au anta jahil, atau kemungkinan kedua, guru kamu sudah mengajarkan tapi kamu masa bodoh. Yang kata beliau tegas sekali. Saya masih ingat sebelum saya pulang ke Indonesia, saya minta wasiat kepada beliau, minta nasihat kepada beliau sebagai seorang yang mau pulang ke kampung halamannya. Ya, mungkin yang ada di pikiran saya, Habib Umar akan menyuruh saya untuk berdakwah, buka pondok pesantren, mengajar. Tapi bukan itu. Ternyata saya masih ingat pesan beliau ya waktu itu kepada saya, kamu 6 bulan pertama pergi sowan ke kiai-kiai, ke ulama-ulama, kiai-kiai, sowan ke beliau-beliau ya. Kata beliau, minta barokah sama mereka, minta doa sama mereka, ngaji kitab sama mereka. Itu. Dia mengajarkan kepada kita, Habib Umar mengajarkan kepada kita, kita ini jangan merasa jadi orang yang sok gak butuh sama para ulama yang lain. Ya. Kata beliau, salah satu afatnya seorang dai, penyakitnya seorang dai, asy'ur bil istiqlal wal infisal. Ketika seorang dai merasa bisa berdiri sendiri. Itu salah satu penyakit seorang dai, asy'ur bil istiqlal wal infisal. Nah, kemudian yang lebih penting lagi teman-teman, Habib Umar disitu menyebutkan dalam teks selanjutnya, walil musyarikin fil amal biwajhin akhos. Ya, walil musyarikin fil amal biwajhin akhos. Dan kepada orang-orang yang satu manhaj dengan kita, satu guru dengan kita, maka kita wajib menghormati dengan cara yang lebih khusus. Nah, ini penyakit di antara kita ya. Sama-sama santri, satu habib, gurunya sama, mondoknya sama, tapi penyakit saling hasut satu sama lain. Saling dengki satu sama lain. Kalau ada temannya sukses, bukannya didukung, bukannya diapresiasi, justru malah dihasuti. Nah, itu penyakit kita kebanyakan. Ya. Maka kata beliau, salah satu yang dimiliki oleh seorang pendakwah adalah asy'ur bil farah bitaqaddumil ikhwan wa tamayyuzihim. Yang paling wajib dimiliki seorang pendakwah adalah rasa gembira ketika ada temannya itu maju dan temannya ini menjadi istimewa daripada yang lain. Itu asy'ur bil farah bitaqaddumil ikhwan wa tamayyuzihim. Itu salah satu sifat yang kata Habib Umar wajib dimiliki oleh para pendakwah. Oke, selanjutnya. Oke, ini semangat untuk berkhidmah teman-teman. Ya, bagaimana kita seorang pendakwah punya semangat berkhidmah lil jami'. Ini penyakit para pendakwah kebanyakan, ingin dikhidmai tapi tidak mau mengkhidmai orang lain. Ini kita belajar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu itu betul-betul ada dalam diri Sayyidil Habib Umar. Beliau perlihatkan langsung sifat seperti itu kepada kita semua. Di situ Sayyidina Anas menyampaikan dalam riwayat ya Ibnu Sayyidin Nas, kata Sayyidina Anas, khadamtu Rasulullah nahwan min asyri sinin. Saya berkhidmah kepada Rasulullah selama 10 tahun. Fa wallahi ma sahibtuhu fi hadarin wala safarin wala khidmatin
illa kanat khidmatuhu li aktsar min khidmatihi lah. Saya tidak berkhidmat pada Rasul di rumah, di perjalanan, kecuali saya melihat betul khidmahnya Rasulullah kepada saya itu lebih banyak daripada khidmah saya kepada beliau. Ini. Berarti kamu kalau ingin menjadi seorang pendakwah, mengaku sebagai seorang pendakwah, maka harus siap berkorban daripada meminta. Harus siap berkhidmah daripada dikhidmati oleh orang lain. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman ya. Mimma yahtaju da'i ilallah inda Sidil Habib Umar sa'atul ittila. Ya. Luasnya wawasan, ini penting. Agar kita tidak menjadi pendakwah yang prematur. Ya. Kita harus punya wawasan yang luas. Maka kata beliau dalam kitab wasiahnya itu, yang dimiliki oleh seorang dai secara garis besar itu dua. Yang pertama idrakul makna. Yang kedua tasyidul mabna. Idrakul makna, mengetahui arti sesungguhnya dari dakwah. Betapa berharganya dakwah, betapa mulianya dakwah. Yang kedua tasyidul mabna, mengokohkan bangunan dari seorang dai itu sendiri. Salah satunya adalah memperluas literasi kita, ilmu kita, wawasan kita sebagai seorang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau mengatakan ad-dakwah wasi'ah la yas'auha illal wasi'. Contohnya teman-teman bisa disebut di skip selanjutnya. Oke. Ini contohnya satu pesan yang sangat menarik dari Habib Umar. Habib Umar itu mewasiatkan, memberi arahan kepada para santrinya bukan hanya untuk baca kitab saja. Tapi lebih dari itu, dalam kalam beliau ini beliau bahkan pernah menganjurkan para santrinya untuk membaca kitab dari seorang penulis Nasrani. Namanya Dale Carnegie. Ya. Ini bukunya bagus sekali teman-teman untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bukunya dalam bahasa Indonesia judulnya Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Bahasa Arabnya Kaifa Taksibul Asdiqa. Ya, itu di Shopee kalau teman-teman mau banyak tersedia sampai sekarang. Nah, ini di situ sebenarnya Dale Carnegie sedang menceritakan gimana cara kita menarik simpati orang lain, bagaimana cara kita dicintai oleh orang lain agar kita bisa menjadikan mereka sebagai rekan bisnis kita. Nah, agar kita bisa mendapat keuntungan duniawi dari mereka. Nah, ini kata Habib Umar loh, kalau gitu kita jadikan buku ini bukan untuk meraup keuntungan duniawi, tapi kita gunakan untuk mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau di situ mengatakan, di situ kalam beliau, kunna naqulu li ba'din nas, ya. Itu di situ. Nahtaju ila tanmiyatil qudrat indana wal ma'rifah wal ittila wal ittisa' fi jawanibit ta'amulat ma'an nas wa kaifa takun. Fala mani'a an naqra'al kutub fi hadzal majal wa nattali ala ba'dil umur. Kunna naqul li ba'din nas iqra'u walau fi kitab likatibin masihiyin amrikiyin lakin fi fawaid fi ma yata'allaq bit ta'amul ma'an nas ismuhu kaifa taksibul asdiqa. Itu ya kata beliau, kitab Dale Carnegie ini dalam masalah sosial dengan sesama manusia, bagaimana cara bergaul dengan sesama manusia. Ketika dibaca kata beliau hampir semuanya ada dalam kitab-kitab syama'il ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau ilmu-ilmu ini bukan teori baru, ribuan tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengajarkannya kepada kita semua. Oke, intinya apa? Intinya kita ini harus punya wawasan yang luas ya. Beliau Habib Umar pernah mengajarkan para santri untuk membaca apapun yang bisa membuat kita ini punya jiwa sosial yang luar biasa dengan sesama manusia. Bahkan beliau menganjurkan untuk membaca kitab dari Dale Carnegie berjudul Kaifa Taksibul Asdiqa. Selanjutnya. Oke teman-teman, ini mungkin salah satu manhaj beliau yang paling terlihat bagaimana tajannubu dzikril ashkhas wal umur al hasasiyah.
menjauhi menyebut nama orang atau golongan tertentu, dan menjauhi pembahasan-pembahasan yang sensitif. Ya, menjauhi pembahasan-pembahasan yang sensitif ini penting sekali ya. Karena memang sekarang banyak orang itu yang viral dari jalur kontroversi, itu kan banyak. Mereka tahu kalau nggak kontroversi nggak viral, nggak heboh nggak viral. Makanya banyak ya yang sengaja untuk membahas isu-isu yang sensitif yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat untuk mencari ketenaran. Nah, manhaj Sayyidil Habib Umar itu menjauhi semua hal itu. Jangan sampai kita sebagai seorang dai menjadi sebab perpecahan ya dengan membahas hal-hal yang seharusnya tidak perlu untuk kita bahas. Ini salah satunya membahas politik, isu-isu sensitif ya. Nah, Habib Umar dalam urusan ini beliau menyampaikan tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada para pemimpin kalau kita ini memang murni mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar dalam Taujihun Nabi itu menyampaikan tunjukkan kepada para pemimpin bahwa kita ini enggak ada urusannya dengan jabatan mereka. Ya, kata beliau la tuklik arbabal jahat wal manasib. Jangan membuat khawatir orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, jangan buat mereka khawatir. Tunjukkan kepada mereka kita enggak butuh dengan jabatan mereka. Tujuan kita cuma satu, mengajak orang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting sekali, ini yang kita ketahui dari beliau. Beliau tidak pernah membahas sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan. Ini Sayyidil Habib Umar. Saya pernah bertanya teman-teman, saya pernah menjadi salah satu pengurus daurah Darul Mustafa. Saya masih ingat sampai sekarang. Pernah tanya pada Sayyidil Habib Umar di bednya beliau. Karena kami adalah sebagai seorang pengurus daurah. Tentunya yang ikut daurah ini kan orang-orang yang bukan tulab Darul Mustafa. Tapi kebanyakan orang-orang luar dari seluruh penjuru dunia. Ya, orang-orang umum, orang-orang awam kebanyakan. Maka saya nanya, Habib, bagaimana kita sebagai seorang pengurus, apakah boleh saya menjelaskan tentang keistimewaan Darul Mustafa, keistimewaan Tarim, keistimewaan para guru kita kepada mereka? Apakah boleh? Maka kata Habib Umar seperti ini jawabannya. Kalau dalam hal itu ada kesan meremehkan tempat belajar yang lain atau meremehkan guru-guru yang lain, ya, maka jangan. Kalau di situ dalam penjelasan kamu itu kepada mereka ada kesan meremehkan tempat belajar yang lain selain Tarim, selain Darul Mustafa, atau meremehkan guru-guru yang lain, maka jangan. Tapi kalau kamu sebutkan itu untuk menguatkan mahabbah, menguatkan keyakinan, menguatkan masyhad, maka silahkan. Sampai segitunya Habib Umar berhati-hati. Ya, kan dalam menjelaskan manhaj kita, kata beliau jangan sampai ada kesan kita itu memandang sebelah mata manhaj yang lain. Itu sedetail itu Sayyidil Habib Umar mengajarkan kepada para muridnya. Oke, bisa di skip selanjutnya. Oke, ini penting teman-teman juga ya, yang paling menonjol dari Sayyidil Habib Umar bagaimana beliau itu mengaitkan dakwah, kesuksesan dakwah dengan ikatan seorang murid terhadap guru. Beliau mengatakan bahwa kunci kesuksesan seorang dai itu adalah seberapa kuat ikatannya dengan para syuyukhnya, dengan para gurunya. Nah, beliau katakan mahmaka dai murtabiton kana mundobiton. Semakin seorang dai ini punya ta'aluk yang kuat dengan gurunya, maka semakin teratur pula, semakin terkontrol pula ya dakwahnya. Semakin baik pula dakwahnya. Nah, kita lihat ya, di balik orang-orang sukses dimanapun itu teman-teman, ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, para habaib-habaib besar, itu pasti di balik mereka ada takzim kepada syuyukh yang sangat luar biasa. Saya sering memberikan contoh, beri contoh ulama dari tempat kami teman-teman, para ahbab Syekhona Khalil Bangkalan. Dulu beliau punya santri dari Magelang, Jawa Tengah, namanya Manap.
ya, santri miskin. Saking miskinnya mondok itu cuma sangu 1 peci, 1 baju, 1 sarung. Akhirnya kalau nyuci baju terpaksa beliau itu berendam di sungai karena tidak punya baju yang lain, nggak punya sarung yang lain. Dan dikirim sama orang tuanya. Hingga suatu ketika beliau punya inisiatif bekerja di Jember. Dari Bangkalan ke Jember untuk bekerja di sawah orang selama liburan pesantren. Selama 2 bulan alhamdulillah dapat bayaran 2 karung beras. Setelah itu beliau balik ke Bangkalan. Diniati 2 karung beras ini untuk sangu selama mondok. Ternyata sudah ditunggu oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Ditanya oleh beliau, apa itu? Beras Kiai 2 karung. Nah, kata Syekhona Khalil kepada beliau, oh kebetulan ayam-ayam saya lagi lapar semua. Itu langsung dirampas beras 2 karung itu, ditaburkan ke ayam-ayam beliau. Coba bayangkan kalau kita yang jadi di posisi itu coba. Oh, mungkin banyak di antara kita akan berontak mungkin gitu, macam-macam nih. Ya cek carok pola kayak ini. Tapi beliau tetap hormat, tunduk, taslim, ya betul-betul taslim. Tidak cukup sampai di situ. Syekhona Khalil berkata kepada santrinya ini, daun kamu saya ganti ya, saya ganti daun mengkudu, daun koduk, ya, daun paci kata orang Jawa. Itu bayangkan santri sekarang mungkin kalau disuruh makan daun paci sama gurunya setengah jam udah berhenti, udah boyong. Ya. Ini santri beliau yang bernama Manap ini mondok di Bangkalan sekitar bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, 27 tahun. Bayangkan 27 tahun. Baru setelah itu beliau berhenti pindah ke Tebu Ireng, ke kakak kelasnya di Bangkalan, ke Haji Hasyim Asy'ari. Baru setelah itu boyong pindah ke Kediri, menikah ketika beliau lebih usianya 50 tahun. Mendirikan pondok pesantren di sana. Ya, itu teman-teman, masya Allah, ya kisah dari seorang kiai di Kediri yang sekarang pesantrennya maju pesat, ya. Itu kisah dari Kiai Manap atau lebih kita kenal dengan nama hajinya Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Ya, yang sekarang pondok pesantren Lirboyo itu data terakhir yang saya ketahui santrinya hanya sekitar 50.000 saja. Itu barokah jelas, ya barokah takzim kepada kalam guru, barokah hormat kepada kalam guru. Itu yang sering disampaikan oleh para masyayikh kita, ya al-madad ala qadril masyhad, ya bahwa man aradal falaha fal yasir turaban tahta akdamish syuyukh. Itu yang disampaikan oleh para masyayikh.